Couple Rangers, ketemu lagi dengan saya Rai di channel YouTube coupleplanner.id. Oke, kali ini kita akan membahas yaitu Carpot. Carpot itu adalah acara yang kita buat untuk bisa ngobrol dengan beberapa narasumber. Oke, siapa sih narasumber kali ini? So, kita langsung aja ke rumah dia. Let's go. Oke, selamat datang di video kali ini. Nah, kali ini kita kehadiran seorang narasumber, partner kami di bisnis ini juga. Oke, perkenalkan namanya Alfi. Oke, Thank oke, you, Fi. Ren. Oke, nah sebelumnya kita ngobrol dikit dulu. Saya kenal Alvin itu dulu adalah customer kami gitu. Oke, Alvin boleh perkenalkan dulu terlebih dahulu backgroundnya apa sih dulu itu? Background saya seorang auditor, dan saya kerja di akuntan Big Four ya di Indonesia ya. Oke, mau sebut? Sebut merek nggak apa-apa Oh sih. iya, sebenarnya ya. Depannya D, tengahnya T, belakangnya E. Panggilannya Deloitte. Deloitte. Ya, kan kita tahu sendiri ya, maksudnya ya kalau di auditor itu hampir dikatakan nggak ada waktu, Vin ya. Wah, parah sih. Nah, gimana sih dulu pas waktu pertama-tama kali kerja gitu kan? Lo di awal tuh, maksudnya dari lulus kuliah kah, atau misalkan pernah kerja di mana gitu? Oke, jadi gue lulus kuliah itu 2010 ya. Kuliahnya 5 tahun karena ya agak telat sih. agak telat kelulusannya ya. Karena ada 1-2 hal lah gitu. Nah, lulus pertama kali masuk Deloitte ya ekspektasinya wah, keren sekali Big Four. Terus dan kiblatnya atau arahnya itu adalah kalau lulusan akuntansi kita tuh masuk Big Four itu the best lah. Karena ada yang 4 ya. Ya. Iya, yang depannya P, tengahnya W, belakangnya C. Iya. Itu nomor 1 tuh. Oke. Yang kedua yang tadi DTE. Nah, yang ketiga KP, bukan? iya KP. KP-nya yang seberang Atma. Oke, Terus 2 huruf. 2 huruf. Sama Y. Ya, yang dekat Edge Club yang baru. Betul. Terus itu. Nah, ekspektasinya tinggi karena kan wah, pasti bagus lah kerjanya karena kan kerja di sana udah pasti jebol-jebolannya bagus. Betul. Tapi ternyata kerjanya hampir 2 kali orang kerja normal sih. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya tuh kalau orang kerja normal kan misalnya 8 jam ya Pak ya, 8 to 5 gitu ya. Kita kadang bisa 8 to 8, 8 to 11. Berarti Kalau 7 jadi 7-Eleven tuh. oke, berarti ibarat kata kantor jadi kos-kosan ya. Oh iya. Rumah jadi kantor ya. Iya. Cuma bentar doang. Ada manajer kita yang berpartner sama kita juga gitu ya, sampai tidur di bawah meja. Nah, itu sering banget tuh kalau anak auditor gitu ya bilangnya, oh kamar gue tuh di bawah meja, karena kebanyakan ketika high season ya, ini terutama ya, rata-rata pasti nginep, bener nggak sih? Iya sih. Ya tapi kita bukan nggak bersyukur kerja di Big Four, bersyukur sekali karena Betul. pengalaman orang-orangnya luar biasa. Ya jebolan sana juga luar biasa. Ya Betul. cuman durasi kerjanya itu loh Pak. Durasi kerja. Durasinya loh Pak. Terakhir lo posisi mana, Ben? Terakhir posisi hampir manajer lah. Per manager berarti. Iya. Itu udah selama berapa lama? Itu 2 tahunan. 2 tahun, berarti cepet juga dong. Lumayan. Maksudnya dari bawah langsung kalau nggak salah ada beberapa tingkatan lah ya. Gue Betul. lupa lah, itu ada beberapa layer. Berarti lo naik hampir manager kan, berarti cukup cepat juga ya. Lumayan. Oke. Ada pengalaman unik pas lagi kerja? Atau yang paling berkesan banget lah, Vin? Biasanya kan pasti ada tuh. Oh, paling berkesan ya. Biasa waktu dulu biasanya akhir tahun atau pergi sama papa gitu ya dulu ya. Biasanya Desember itu kan kita ke luar negeri apa enggak kan. Nah, waktu pertama kali masuk kaget. Desember itu ternyata waktunya kita sokomnam. Dan pertama kali ya ternyata nginjek pupuknya tuh segede 7 lantai ya nih. Dan kita ngambil sampling itu di 24 Desember. Oh, malam Natal? Luar biasa. Dan itu ke Kalimantan.
Ke Kalimantan, ya experience sih Kalimantan. Terus jalannya itu kita nggak bisa naik mobil sedan, Pak. Kita harus naik Jeep lah ya. Iya, Jeep Strada ya. Strada ya. Iya, double cabin. Iya, yang belakangnya ada itu. Ada jalannya gini-gini, Pak. Wih. Ini naik jet ski apa nih? Oke. Oh, berarti yang waktu paling berkesan tuh di Kalimantan. Berkesan itu. Karena satu mungkin kena shock ya. Kena mental lah kalau bahasa sekarang ya. Kena mental biasanya Desember ya lu waktu sama keluarga, liburan gitu. Ini sekarang bergumul dengan namanya pupuk. Iya, waktu itu soalnya kan kerja pertama kali, dia pikir ya udah mencoba ya. Ternyata kan ada sokopnamnya ya dari Kalimantan ya, pupuknya 7 lantai. Tapi pengalaman juga sih, bagus juga sih. Oh, jadi tahu ya seperti itu ya. Oke. Selain itu ada lagi, Win? Lagi ya. Itu dulu yang gue pernah denger yang lu cerita, yang gue inget, lu tuh pernah lembur parah. Besok paginya harus masuk. Oh, kalau itu kan biasanya kan ada harus laporan keuangan harus terbit ya. Laporan keuangan terbit ya. Apapun yang terjadi ya harus terbit. Betul. Jadi harus terbit. Mau matahari terbit di barat harus terbit. Ya kita bahkan ya kalau itu ya kita harus rela maksudnya. Kita udah komitmen, udah dengan before kita komitmen ya kita harus selesaikan itu di waktu yang tepat. Jadi ya kadang-kadang sampai nggak pulang jam 4. Ya kalau pulang jam 4 kadang-kadang nanggung ya, Pak. Betul. Jam 4 ya kita harus balik lagi jam 9 untuk meeting ya. Pengen ya udah mandi merem aja di sana. Tidurnya di bawah meja. Nggak. Kalau saya lebih proper. Saya tidur di meja aja. Oh, di atas meja. Jadi lebih lurus. Saya tidur di kursi, ada mejanya. Kalau yang atasan saya mungkin udah nggak terlalu tahan. Saya butuh rebahan. Oh, itu udah lentur karena udah terbiasa, Vin, ya kan. Kalau masih awal-awal yang mau nggak mau cari cerita yang lurus. Oke. Ya, namanya kerja pasti punya cerita-cerita lucu-lucu kayak gitu, Vin. Kadang kalau kayak sekarang mikir jadi bahan ketawa dan jadi bahan cerita ya. Iya, lumayan. Kalau dulu ngerasa kayaknya gini amat hidup ya. Lumayan ini banyak banget karena untuk menyelesaikan satu PT itu kan cuma 4 orang ya. Banyak rintangan dan itunya. Banyak belajar juga, belajar. Okay. Nah, dulu pas kerja kan pasti lu punya goals gitu kan. Maksudnya orang kan nggak mungkin kerja hanya untuk ya udah deh karena memang harus kerja gitu kan. Apa sih dulu goals atau dream yang pengen lu capai di saat lu kerja itu? Goalnya sih kalau kebanyakan anak yang jebolan Big Four gitu ya kita kerja 2 tahun 3 tahun capai posisi tertentu, biasanya posisi yang sudah tidak dapat lembur. Manajer di atasnya ya? Banyak kan asmen, okay. Ya kan, tapi peraturan berubah ya. Sekarang tuh ada yang level bawah udah nggak dapat lembur tapi income-nya ditinggikan, lebih gede gitu lah. Nah, biasanya di level itu kita pindah ke corporate dengan posisi lebih baik. Oke, jadi ibarat kata shortcut ya? Yes. Shortcutnya kan ibarat kata untuk ngejar level partner biasanya udah ubanan semua baru bisa partner gitu ya. Jadi daripada gue ngotot ngejar partner, mendingan ya gue capai posisi tertentu langsung ya gue ibarat kata di hijack lah ya. Di hijack ke sebuah perusahaan yang otomatis pasti besar juga ya. Either di hijack atau menawarkan diri. Menyerahkan diri ya. Kalau menyerahkan diri jatuhnya kayak ini dong, jual murah, Pak. Enggak dong, enggak jual murah ya. Pasti kita tetap pilih perusahaan yang bonafit lah, yang bonafit, yang kan banyak perusahaan bonafit dan klien-klien Big Four kan lumayan ya gitu, dan capai itu ya dengan posisi lebih baik lah pasti. Dan jam kerja yang lebih manusiawi. Iya. Lebih manusiawi, yang bahasanya kita sebut memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia. Kalau yang sebelumnya memanusiakan robot. Enggak juga sih, enggak. Beda durasi ya, mungkin ya. Banyak ya anak-anak muda zaman sekarang ya begitu lulus umur 22 ya mereka nggak tidur satu hari kan kuat. Kayak nonton bola kan kuat. Iya, betul. Lama. Tapi kan bertambah usia ya berbeda lah. Betul. Nah, itu kan kalau lu goals secara karir, kalau secara hidup apa sih, Bim? Secara hidup dulu ingin seperti
apa-apa cukup, apa-apa Hmm. cukup. Hmm. Mau beli rumah cukup, beli mobil cukup, mau beli apa cukup. Ya, goalnya zaman itu ya, mau mau apa ya? Mau punya kehidupan yang enak lah, bisa keluar negeri, bisa kemana-mana, sebebas kita lah, gitu loh. Dan mau keliling dunia sih, Ray, tepatnya sih. Oke, Mau keliling dunia sih. Karena kan, sampean. Hah? Waktu pas di corporate kesampean. enggak, ada keliling Indonesia. Karena ditempatkan di perusahaan mana ya yang Iya, kerja sama. biasanya ya kita muter-muter kan. Ada yang ke paling jauh ya Kalimantan. Ada juga yang ke Bekasi, ke Cibitung gitu. Tapi ada beberapa juga teman kita yang sampai yang ke NTT, ke itu bukan ke Labuan Bajo ya. Bukan, tapi emang ke PT-nya ke Aceh ada gitu loh. I see. Keliling Indonesia lah banyak kan. Tapi dan itu dipastikan nggak mungkin traveling ya, jalan-jalan ya. Ada sedikit, paling kuliner aja. Iya, Jadi teman iya. nggak kan fokusnya bukan libur, Betul. kerja. Kayak lu ke Kalimantan kan bukannya ke daerah tujuan wisata kan? Betul. Ke hutan. Betul. Ketemunya kalau nggak babi macan ular sanca ya kan kayak gitu kan. I see. Oke. Nah, gimana sih lu diperkenalkan di Vision itu awalnya? Jadi pertama kali kenal Vision sebenarnya tuh nggak ngerti asuransi ya, nggak ngerti asuransi itu apa Vision. Nah, ngertinya adalah koko sepupu saya dari pihak mama itu koko panutan. Dia dari 3 SD sampai kuliah beasiswa terus. Dan dia ternyata kenal leadernya leadernya saya sekarang namanya Ko Paulus sama Cibelda, teman gereja. Kata mama, ya udah deh, kalau bahasa Mandarin tik mama tuh dengar kata-kata mama deh. Kata mama, lu coba ikutin koko lu nawar-nawaran nabung. Oh ya udah deh, coba deh. Nah, dijemput lah di kantor, dibawa ke CP, namanya restorannya PB, panjangannya Penang Bistro. Penang Bistro, I see. Penang Bistro, makan di sana, ya ternyata bisnisnya menjanjikan ya waktu itu ya, cukup menjanjikan ya. Cukup menjanjikan, menurut saya ya udah saya coba. Nah, tapi saya belum ngeklik waktu itu karena kan auditor parah ya Pak kerjanya ya. Kita kalau nggak salah saya join di bulan Desember deh. Desember, Januari, Februari, Maret kita harus tutup buku kan. Apalagi kalau audit yang perusahaan Jepang kan ada interim dan lain-lain. Nah, di bulan April baru kita serius jalanin. Saya serius. Waktu itu kan pacar belum, atau istri sekarang belum berkecimpung ya. Jalanin, ternyata saya beres kerja 2 bulan sama kayak income saya kerja 2 tahun. Tunggu. Berarti lu waktu itu part time dong? Part time di Vision ini selama 2 bulan. 2 bulan income-nya saya kerjain sama ngalahin kerja 2 tahun. Oke. Nah, saya waktu itu saya ya kita pribadi kan kita kerjanya kan pasti hidup kan menganalisa ya. Kita dapat berapa, terus apa yang harus lakukan supaya lebih baik kan. Nah, kaget kan, gila. Gue kerja 2 tahun sama kerja gue 2 bulan. Ini ada yang salah nih gue bilang. Ya udah, akhirnya memutuskan kita kerja. Akhirnya di bulan Oktober saya memutuskan saya untuk serius di bisnis ini. Resign full time 100% yang kerjaan ini. Oke. Berarti berarti Alvin itu nggak secara langsung kenal sama namanya Ko Paulus. Berarti ada perantaranya lah ya, ibarat kata. I see. Nah, berarti pas pertama kali dikenalin di bisnis ini, jelasin gitu, langsung take action tuh. Oke deh, kok gue join atau gimana? Sebenarnya kan nggak langsung take action, nggak langsung oke, join gitu ya. Tapi waktu itu saya ya sign dulu, saya terdaftar. Tapi kan ngeklik atau kitanya, akhirnya tertarik join. Nah, ada satu leader ya, dia sama kayak backgroundnya kayak papa saya, tokoh emas. Dia waktu itu income-nya, sebut income apa Pak? Nggak apa-apa ya. Income-nya waktu itu 2012-an ya, 2012 gitu ya. Dia 40 juta satu toko emas. 2 toko 80. Oke. Nah, kita kan memang ngerti kan hitung-hitungan emas segala macam gitu ya. Dia bilang kalau saya mau income 200 juta, berarti harus punya 5 toko. Satu toko 40 juta, 5 toko 200 juta. Nah, waktu itu kita udah kepikir tuh,
modalnya berapa? Betul. Modalnya berapa? Itu toko ya, kalau zaman orang tua kita ya mungkin ya 5 kilo, 8 kilo ya udah bagus. Sekarang mesti 25 atau 20 kilo baru bagus. Tinggal dikaliin aja tuh. Tinggal dikaliin aja. Tinggal dikaliin aja, teman-teman bisa ngitung sendiri deh, kalian berapa dah ya. Iya. Kan tahu ya harga emas Betul, kira-kira betul. berapa ya. Nah itu yang buat saya ngeklik adalah tuh si Koko itu ya, dia punya toko aja akhirnya mau join di sini. Itu yang saya ngeklik sih gara-gara itu sih. Oh berarti, tunggu, berarti satu toko emas rata-rata profit 40 juta Itu dulu ya. dulu ya, maksudnya Dulu tahun ya. 2012 kali waktu itu. 2012. Oke. Berarti modalnya udah gede loh, Vin. Nggak, soalnya kan di pemikiran teman-teman juga yang lagi nonton mungkin, lu punya toko emas, untungnya pasti gede, cuannya pasti gede, Omsetnya gede. omsetnya Gede. Kalau netnya kan lain-lain lah. Kalau toko milik sendiri ya kan otomatis kan nggak bayar sewa dong. Tapi kalau yang buat pegawai, listrik, air, itu nggak gede lah. Cuman kan perputarannya kan harus dipikirin juga. Kan maksudnya, ya betul, maksudnya gini, Vin. Lu punya toko emas, event tahun 2012 aja pun nggak mungkin 1M. Yes. Satu toko nggak mungkin dong 1M, bener nggak kan? Nggak mungkin. Gampangnya gini deh, taruhlah kira-kira modal 5M satu toko, profit range-nya berarti 40 sampai 50 juta sebulan. 1%. 1%. Resikonya gede banget. Resikonya ya lumayan. Makanya harus beli lemari besar supaya tidak bisa didorong, tidak bisa dilas sama orang. Dan itu khusus. Kan banyak tuh sekarang lemari yang kecil tuh, yang tanam di bawah, terus dibongkar orang. Mesti yang gede. Ya berangkas mesti yang besar. yang nggak bisa digotong seorang lah ya, minimal. Ya pokoknya yang gede sekali lah, yang beratnya nyentuh ya ratusan kilo lah. Betul. Kenapa lu dulu milih Vision di awal? Milih Vision di awal sebenarnya ya dulunya waktu kuliah ngelihat kuku tuh tante ya, wah hebat banget ya pabriknya ya, punya pabrik begitu besar, income-nya luar biasa, kalau jalan-jalan hebat deh, kalau mau makan kalau Sabtu Minggu makannya selalu hotel bintang 5. Oke. Wah itu dulu waktu kuliah ya idealis Ray, karena berpikir bahwa pengen dah kayak si kuku dah, hidupnya enak, panutan lah ya, panutan lah. role models lah. Iya, Okay. panutan lah, dia panutan luar biasa. Hidupnya juga udah keliling dunia sampai ke Afsal, mana-mana udah lah segala macam. Cuman begitu lulus kuliah kan udah bisa berhitung ya tadinya. sudah akal sehatnya mulai berjalan, Sudah mulai kena mental. sudah mulai akal sehatnya berjalan. Tadi masih idealis kan, begitu akal sehat jalan, pegawai kuku 300 sampai 1000 orang. Tinggal dikali aja tuh. 300.000 orang. Mesinnya satu molding mau 3M. Mesinnya begitu berjejer. Luasnya kayak begitu. Belum truknya, belum apanya. Jujur aja sih, kalau mulai dari situ modalnya dari mana sih? Betul. Itu sih parah sih. Dan itu gede banget pabriknya kan. Gitu. Itu menurut secara hitungan di atas kertas ya, hitam di atas putih nggak masuk akal. Ya, akhirnya ya paling cepat yang banyak jalur orang lain ngambil ya kita jadi kerja Ya, karena kalau untuk usaha kalau yang tadi lu bilang kan mesin aja tuh berapa? 3M. Iya, kan? mesin molding berapa? Mesin molding 3M. Ya minimal satu S-Class berjejer tuh. S-Class gitu ya. Belum ya mikirin gaji pegawai. Yes. Ya seperti yang kita tahu ya, maksudnya sering-sering ini kan akhir ini banyak banget nih pemberitaan di luar sana, gaji dipotong lah, terus pemutusan hubungan kerja dan lain-lain. Nah itu ya sedikit banyak pasti bikin pusing si owner. Karena ya mereka juga nggak mau, dalam artian siapa sih yang mau nyusahin orang, ibarat kata mencat orang, tapi kan mau pilihannya gimana. Iya. Oke. Nah terus apa sih yang lu lihat di Vision ini? Yang dilihat di Vision adalah ya leader-leader di atas kita ya pastinya ya, kehidupannya yang berubah luar biasa.
kayak seperti Ko Paulus, Ko Denny, Ko Paulus Cimelda dan Ko Denny Ciinge ya teman-teman ya. Nah, Ko Paulus itu waktu saya pertama kali join income 100 juta 2012. Yes. Oke. Kalau dulu Ko Tunggu, Paulus sebulan setahun? sebulan. Sebulan. Kalau iya kan harus Sebulan. diperjelas Pak, Iya, karena kan sebulan. orang bilang income 100 juta, gue punya income 100 Yes. juta. Ya 100 juta sebulan sama setahun sama sih 100 juta, cuman kan dibaginya beda. Yes, betul. Jadi Oke. sebulan 100 juta. Sekarang Ko Paulus sehari 100. Sehari 100, berarti sebulan udah 3M. Ya, sekitaran itulah. Jadi percepatan luar biasa. Kode ini Ciinge waktu saya join 1,5 1,5 apa nih juta? M. 1,5 M. sebulan. Sebulan. Sekarang 100 sekarang 10 M sebulan. 10 M sebulan. Wah. Nah, Itu berapa tahun tuh? dalam waktu berapa tahun ya? Dalam waktu 10 tahun ya dari sekarang ya. 10 tahun ya? Iya, 10 tahun. Oke, Benar. oke. Nah, tapi kan maksudnya mereka nggak melibatkan modal. Nggak melibatkan modal dan mereka itu maksudnya kalau suka ngomong itu ya, modalnya cuma lumut. Udah sama mulut asal nggak muncrat. Bukannya lumut yang biasa Bukan. digagal gitu ya, bukan? Udah mulut nggak muncrat. Cuma modalnya cerita, ya ngembangin usaha, ya maintain gitu. I see. Maksudnya kita tahu tahu ya teman-teman ya. Untuk jadi kaya ya nggak hanya di bisnis yang harus vision. Betul. Buktinya Pak Haritano Sudibyo kan kaya. Betul. Iya, nikahnya di kastil. Anaknya. Ya. Jangan jadi bahaya nih. Nikahnya di kastil. Anaknya. Ya anaknya. Kita juga tahu lah orang-orang kaya lainnya tahu. Tapi untuk kesananya gimana caranya? Dan modalnya berapa? Betul. Iya. Ya karena tadi kita bilang yang lu bilang di awal kan, lu pengen seperti role model lu si Kukuh ya, maksudnya tante, tapi ya belum apa-apa aja udah pusing, ya kan? Modalnya berapa? Satu mesin 3M, sekarang gaji karyawan let's say sekarang UMR di Jakarta 4,5 juta sampai 5 juta, tinggal dikali aja. Kan nggak semua orang lahir silver spoon, Pak. Betul. Nggak semua orang lahir silver spoon. Karena nggak semua anak Bill Gates ya. Iya, kalau di sini kan semua orang bisa, yang penting dia berusaha. Setuju. Nah, terus tadi kan lu ceritakan begitu abis diceritain sama Ko Paulus tentang prospek bisnisnya, jenjang karirnya dan lain-lain. Di awal-awal gimana sih Ben? Lu ngejalanin itu? Dengan tadi yang lu bilang kan, maksudnya lu part time di sini, otomatis dengan jadwal yang pasti padat banget, apalagi auditor kan ya. Parah. Itu gimana sih Ben di awal-awal Ben? Jadi kalau kerja itu ya, ini nggak ditonton sama bos saya ya. Nggak tahu. Ya. Bos saya baik kok, biarin aja. Jadi saya kalau dulu kan makan siang teman-teman ya, kalau makan siang ya kita either makan bareng atau makan masing-masing. Ya saya menyiasati. Ya kalau nggak part time pasti overtime. Kalau nggak full time pasti overtime. Jadi ya makan siang tahu sendiri lah, kita beli cepet, makan yang singkat, yang gampang dimakan. Terus setengah 12 sudah cabut. Cabut ketemu orang either di Starbucks. Ya dulu belinya Venti itu teh. Teh. Bukan americano on rock Bukan. ya. Venti kan dapat 2 tuh, satu dikip, satu buat besok. Oke. Iya, Nggak bahas itu, Pak. Enggak, satunya kan plastik di saset. Ketemu siang. Jadi, lu gimana? Oke, gak gini. Malam ketemu lagi. Begitu terus, Re. Tapi itu pas di kantor. Kan kita banyak ke klien. Kalau pas di klien ya nggak bisa. Nah, saya juga maksudnya lumayan kenapa sih harus pakai caranya gitu loh. Agak ngotot, kenapa sih harus pakai caranya? Itu egonya saya ya. Pribadi kan ada lah pasti itunya. Ngapain gue bisa 3 bahasa, belajar Inggris, Mandarin, Jepang. Terus auditor ngajakin banget. Gue ngerjain ini juga nggak susah kan. Iya, jadi dulu kalau hari Sabtu kan ada jadwal training tuh, saya tidak training. Untuk apa training?
Just info teman-teman, trainingnya itu bukannya training latihan bela diri, bukan ya, tapi kita di Vision itu memang setiap Sabtu kita ada kelas training buat belajar gitu. Oke, jadi dulu bandel ya. Bandel. Masih idealis ya. Masih idealis. Oke. Ada juga yang tim saya bilang training itu buat orang yang tidak tahu. Oke. Ya kita harus banyak belajar. Jadi saya lumayan nggak mau pakai caranya awal-awal. Tapi kan akhirnya jadi cerita sedikit nih teman-teman. Jadi tuh dulu di tempat saya tuh hari Sabtu kan training kan. Saya prospek 25 orang ya. Wih, sehari tuh? Total 5 orang. 25 orang? Iya. Bapak punya asuransi nggak? Cara cowboy. Oh, punya asuransi nggak? Belum ada, Vin. Oke, saya jelasin om. Jelasin bang asuransi repro. Gitu, 25 orang. Semuanya nolak. Saya telepon lah Cimelda. Ci, ini kayaknya bukan jalan ninjaku. Jalan ninjaku tuh. Berarti sempat kena mental, udah pengen nyerah lah ibaratnya. Iya, maksudnya gue kerja loh, tapi kok jalan ninjaku kalau yang baca Naruto tahu tuh, ini bukan jalan hidup gue nih, gitu bilangnya, bukan jalan hidup gue. Tapi dia bilang, Cimelda dengan sabarnya ngomong gini, kamu udah pakai caranya belum, Vin? Udah Ci. Udah, saya jelasin, bang asuransi dan repro dengan yakin. Ya udah, dulu kan kita di kantornya di dekat Tony Romas tuh ya. Ya saya nggak sebut namanya lah, ke Tony Romas lah, yang tengah-tengah itu. Ya di sono ketemu lagi sama si Melda malam-malam. Coba kamu roll jelasin lagi ulang ke saya. Ternyata bagian awalnya saya nggak ceritain. Oh, sih. Saya nggak ceritain. Sesuai sistem tapi nggak lengkap. Iya. Sesuai sistem. Saya pikir Saya pikir sistem. saya pikir sistem. Nah dari situ ya udah saya di-roll lagi, saya diulang, dijelaskan sama Cimelda. Oke, ketemu caranya. Nah, makan siang berikutnya setelah itu penting, makanya ngobrol dengan leader itu penting. Ya jadi tahu salahnya di mana. Kayak pertobatan tuh ya. Iya. Kan petinju itu kan tetap butuh pelatih. Walaupun yang meninju dia. Betul. Saya butuh pelatih. Betul. Pembalap butuh pelatih, tetap sama teman-teman. Jadi saat itu ayo dicoba lagi. Closing pertama berhasil. Oh, bisa langsung. Berhasil. Dari yang 25 cara cowboy ditolak. Yes. Setelah pertobatan terjadi. Jadi cara pertama senior saya sebut namanya STL, Siti Fatimah lagi. Itu senior saya berhasil closing, ya nggak terlalu gede, 1 juta lah teman-teman, beres. Wah, saya percaya diri tuh. Berarti cara ini bisa dilakukan. Cara saya kalau kode ini ngomong cara ini applicable buat semua orang. Oke. Dari situ ya udah, akhirnya berjalan terus sekarang. Oke, berarti ya pertobatan akibat dari situ kadang-kadang kan kita namanya di awal-awal masih suka ego ya, maksudnya ya gue bisa kok gitu kan. Apalagi dengan background ya tadi lu bilang, gue di kantor kerja lumayan ada posisi, terus juga secara skill juga nggak malu-maluin. Ya masa ngerjain kayak gini doang, ibarat kata nggak bisa gitu. Betul. Nah, terus ternyata 25 orang kena mental. ya I feel sih ibarat kata ya, dulu sempat juga kayak gitu. Oh I see. Oke. Terus ya tadi lu kan cerita tuh kan 25 orang gitu Vin. Ada nggak sih pas di awal itu pengalaman unik yang berkesan banget di mata lu ketika jalanin Vision? Cerita nih? Boleh, ya, yang temen gua call, dia ngomong cerita ya. Saya nggak sebut nama ya. Ya, sebutnya Mawar. Saya sebut aja tuh. Saya nggak sebut nama teman-teman ya, nggak sebut nama. Jadi saya saya bandel juga waktu itu temennya. Satu training saya nggak saya nggak training. Yeah. Saya ke tempat dia emang dari dulu oke ya, usahanya memang oke gitu lah. Ya oke lah. Mampu lah ya. Mampu sekali. Cukup. Mampu sekali. Kalau bumi mau dibeli bisa dibeli. Oh, berarti ya. Crazy rich lah, kalau sekarang bilang crazy rich gitu ya. Jadi saya prospek dia, saya baru pertanyaan nomor 3, saya lagi cerita, dia teleponan sama ceweknya. Waktu itu ceweknya. Oh, iya. Sekarang udah istri kali ya, Saya bilang, baru pertanyaan nomor 3 nih.
Ya, sampai koko, emang keluarganya kenal, sampai kokonya ngomong begini, bro, itu temen lu lagi ngomong tuh. Wah, saya sih karena mental sih waktu itu sih. Berarti dikacangin lah ya. Iya, karena mental sih maksudnya. Ternyata begini banget yang ngerjain asuransi ya, gitu ya. Tapi kan menurut saya ya, orang beda-beda ya. Setuju. Orang beda-beda ya. Ya kita makanya mesti yang kita tawarin ya emang yang sayang keluarga, yang emang peduli sama keluarganya. Gitu aja sih. Itu cukup kena mental karena menurut saya cukup deket, ternyata ngacangin begitu. Oke, Iya, ngacangin. Pulang kena mental. Kena mental. Terus akhirnya minta energi Ci lagi dari Ko Paulus dan Cimelda. Ketemunya ke Paul Cimelda. Iya. Nah, oke. Dan dulu juga gue pernah denger nih Vin, yang soal kasusnya temen lu yang main basket. Oh, oke. Iya, itu juga kalau itu ceritanya bukan dikacangin, mah. Oh, ini beda nih, beda. Kalau Okay. itu kan emang orangnya emang gimana gitu kan ya, mungkin dia bisa beli bumi gitu. Ya. Kali yang ini kan emang temen baik. Dia ngajarin saya basket, baik lah, emang dari SMP baik lah. Nah, jadi saya nawarin dia, saya baru menuju BP kan. Kalau nggak salah saya nawarin dia itu di bulan April ya, waktu pertama kali join ini. April ya. Yang pertanyaan nomor 4, menurut nih bro, kalau orang kena penyakit seperti ini mengalami masalah keuangan nggak? Ya kan? Depannya R, emang bahaya lah. Keluarga juga kenal, saya kenal banget lah. Dia bilang ini Mohyung lah Vin, ini pausian, ini nggak guna lah Vin, ini asuransi. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa Rick, gue bilang. Dalam hati ya udah nggak apa-apa karena ini kan teman baik kan. Teman baik, dia juga. Dan masih muda juga ya. Masih muda. Seumuran. Waktu itu umur berapa kan? 24-25. 24-25 ya. 24-25 ya. Mas sehat lah. Dia tinggi atau 85, Pak? 185. 185 atau 188 center lah. Berarti cepet. Dia sehat banget lah. Ya udah, ngobrol. Ya akhirnya udah kita ganti topik dong, tetap ngobrol sama teman baik, ngobrol. Nah, 2 bulan berjalan, ya kan, saya kan masih ngaudit ya di Big Four itu, perusahaan kaleng waktu itu, Pepsi segala macam di Bekasi. Nah, emang koko sepupunya, adek sepupunya, semuanya kenal banget lah kita. Berarti keluarganya dia tuh deket sama lu ya? Iya, emang kenal lah dari dulu kan. Nah, dari situ ya udah dia WA Vin, gua kena tumor nih. Di mana, bro? Gua bilang, ntar deh, lu datang dulu deh. Nah, kita kan zaman dulu BBM tuh, kita datang tuh semua ke Siloam Karawaci. Kita bersepuluh masalah di BBM tuh grup ya, bersepuluh. Nggak sebut nama ya, ada ada H, ada siapa ya rame lah. Nah, mereka pulang, kita ngobrol, masih bercanda tuh di bawah tuh. Masih bercanda di bawah kan dulu di Siloam Karawaci ada Starbucks kan. Sekarang Max Coffee nggak salah ya. Dia doyan banget namanya vanilla cream venti. Ya, saya sendiri minum venti green tea cream. Ngobrol, bilang masih, dah tuh Vin. Ini out of record ya teman-teman, kan emang teman baik ngomongnya ya asal-asalan lah. Terus cewek kayak gitu Vin, kaya. Bapak anak tunggal. Oh iya, suka lu dah gue bilang. Suka lu. Tapi saya gedein hati dia, bro. Lu yang penting lu abis operasi, tumor lu beres di otak ya, tumornya di otak ya teman-teman ya, segede bola golf, beres, ntar selesai beres kita karaoke lagi. Kita kan suka nyanyi Mandarin ya dulu ya, bareng-bareng lah dia nyanyi Laulos segala macam. Itu kejadiannya kapan, Vin? Itu April. Nggak, kan lu ketemu dia April, terus abis itu yang terdiagnosis 2 bulan kemudian. 2 bulan kemudian. Berarti usianya masih 20-an tadi? Masih, cuma jadi 2 bulan, Mbak. Jadi 2 bulan. Cukup kaget justru, karena teman baik kan. Dari situ ya udah. Emang saya ngomong dari dulu kan lumayan ceplos-ceplos ya teman-teman ya. Teman-teman saya juga tahu ya sama kan. Itu Juni. Nah, kalau nggak, seingat saya tuh kita Kamis ya ke rumah sakit lagi gitu. Rumah sakit lagi dia dioperasi. Dia di kamar tuh kan, kalau dioperasi mulutnya suka miring kan. Yang lain, bro, kok mulut tuh miring? Lu yang ngomong. Emang deket banget. Deket banget ya si kokos punya sama dia. Udah keluar dulu. Nah,
baru diceritain tuh di depan, baru diceritain depan. Ternyata tumornya segede bola golf. 80%-nya bisa diangkat, 20%-nya enggak. Karena ternyata itu ada kankernya. Kurang jelas ya, tapi kankernya stadium berapa? Kayaknya stadium akhir deh. Nah, dari situ ya untuk berobat di tumor gitu ya, I tahu dia mampu, ada yang bisa bantu keluarganya segala macam bisa. Cuman ya untuk akan lebih lanjut kan otak kan sensitif ya Pak. Betul. Ya kan sensitif ya. Itu nggak bisa kayak berobat di lokal ya. Bukan kita meng-underestimate dokter sini ya, dokter sini bagus-bagus. Cuman mungkin ya alatnya lebih canggih di luar gitu pada loh. Tahun itu lah pada ya. tahun itu alatnya lebih canggih di luar untuk hal itu tertentu. Nah untuk situ ya, kalau nggak salah hari itu Kamis ya, Sabtu dia pulang ke rumah itu nyepi, dan dia anak tunggal kayak saya, persis anak tunggal. Jadi waktu papa saya meninggal dia datang, waktu papa dia meninggal stroke saya juga datang, masih ngomong-ngomong. Nah hari Sabtu pulang ke rumah itu mamanya belum dikasih tahu, saya inget banget mamanya belum dikasih tahu, dan dia takut baru kasih tahu oh ada itunya gitu. Karena papanya baru meninggal waktu itu. Oh berarti dari kejadian bapak yang meninggal nggak lama? Lupa sekitar setahun apa 2 tahun gitu loh. Dari situ ya dia akhirnya Sabtu kan, itu Sabtu pulang ke rumah kita BBM kan, bro, ada kan di grup tuh, bro mampir dong beliin gua Starbucks dong, mampir dong main Eleven. Bro gua nggak bisa bro, gua kerja, gua bilang Sabtu Minggu nggak, ada juga yang lain kan masih kerja lah, masih awal-awal karir gitu loh. Nah Senin pagi adik sepupunya ya WA saya, Vin, ini teman kita meninggalnya itu di kamar kencing di celana karena nggak ketolong. Mungkin menekan otaknya, nggak tahu deh, kita kurang jelas deh. Meninggal ya akhirnya dibawa rumah duka dong, rumah duka ada ya, kita datang semua. Kaget banget karena itu menurut kita teman kita ya yang dari awal tahu laki-laki kita ketawa tiwi ke Pangandaran, ke sekolah saya segala macem ya, dia meninggal, dia paling muda men. Kita temen ngomong ya, dia masih terlalu muda ya, bahkan belum baru memulai karir, belum mencapai apa-apa waktu itu gitu loh. Maksudnya bukan dia tidak bisa mencapai apa, tapi belum sempet untuk gitu loh. Ya karena satu faktor usia, tadi lu bilang baru usia 24 tahun. Kondisi sehat ya sekali. Kan sehat, tadi lu bilang kan main basket, tinggi 185, berat 100 ya, secara proporsional ideal banget gitu. Iya, ideal lah ya. Nggak kayak kita sekarang. Iya. Ya kan? Nah, tapi bisa kena kayak gitu ya. Iya. Jadi yang paling saya nggak tahan adalah waktu di rumah duka kita bersepuluh ya kan, bandel-bandel semua. Bandel-bandelnya bukan yang aneh-aneh, bandelnya cabut kelas, main basket. Ya nakal pada zamannya iya. Ya. Bukan teman-teman gambarin. Aneh-aneh, kayak sekarang kan menurut kita tuh udah bukan pada tempatnya ya nakalnya. Kalau zaman dulu tuh ya masih oke lah, masih cabut kelas, main Counter Strike, cabut ke warnet, ya. Itu main basket, kabur ya kelas. Nggak ada tuh sampai berantem sama guru, itu nggak ada. Ya kan? Tempat yang aneh-aneh nggak ada. Gitu. Ya dari sana ya udah kita bersepuluh lah. Waktu mau tutup peti tuh teman saya punya mama ngomong gini, jangan tinggalin mama. Waduh, wah hamil mau tutup petinya. Kita yang bandel-bandel itu keluar nggak tahan, nangis loh, parah. Aduh, nggak kuat. Biasanya kalau ngatain orang, ngiseng orang ya itu, tapi kalau ini nggak tahan sih teman-teman. Nah dari situ aku bilang, dari situ nyambung lagi dengan yang ngomong, sejak saat itu teman-teman, kita tuh nggak ada pantang mundurnya ngejelasin orang proteksi yang bagus buat orang-orang. Pokoknya lu denger dulu deh sampai habis deh. Lu denger dulu sampai habis. Masalah lu mau apa nggak mau itu urusan belakangan. Tapi lu jangan sampai kayak temen gue yang itulah gitu loh. Dan ya gimana ya, mamanya sekarang seorang diri kan, yang tunggal, koko sepupu dan adik sepupu kan punya kehidupan masing-masing. Itu bukan anaknya, bukan darah dagingnya lah ibarat kata. Betul, bukan. Saya minum dulu ya. Silakan. Tapi bukan darah dagingnya. Betul. Saya bilang nggak harus dia emang closing sama saya, enggak. Maksudnya
Kalau andai kan waktu itu dia nabung 2 juta aja atau ngambil asuransi, ngambil kita 2 juta aja. Saya nggak tahu teman saya itu selamat apa enggak. Paling enggak chance-nya diperbesar. Dan UP jiwanya itu bisa mungkin dikasihkan ke mamanya yang kita juga kenal betul gitu loh dengan mamanya. Ya setidaknya untuk dia bisa mendapatkan perawatan lebih itu ada kesempatan lah. Yes. I see, oke. Nah, tadi kan udah bahas tuh ya dari mulai perjalanan karir sebelum division sama sesudah division gitu ya. Nah, ketika division ini otomatis pasti hidup berubah. Karena tadi lu bilang sendiri kan di awal bahwa gue kerjain ini aja 2 bulan udah ngalahin income gue selama 2 tahun. Yes. Di kantoran. Yes. Gitu. Apalagi sekarang ibarat kata lu join dari tahun berapa? Join 2012. 2012. Oke. 2012 sempat ada perpindahan lah ya. Yes. Perpindahan. Jadi 6 tahun lah, Pak. 6 tahun 6 lah tahun ya. lah ya. 6 tahun. Apa sih Ji? Apa aja sih Vin yang udah dicapai? Yang dicapai rumah, mobil 2, tanah, Oke. jalan-jalan, belum semua ya, tapi mau ke bagiannya, kalau di Jakarta mau yang ke bawah nih, bagian sini. Ke bawahnya Jakarta itu Bogor Pak. Bukan ya? Bukan. Benua yang di sini, Oh, Pak. benua bawah. Ya negara benua sama New Zealand itu. Oke. Salah satu bucket list Sun City, Afsel. Sun City Afrika Selatan bukan Sun City yang di kota ya? Bukan. Itu tempat makan Itu dimsum. makan dimsum. Makan dimsum. Sun City yang situ. Ya, Eropa ya ada negara-negara yang kita akan muterin lah. Kayak gitu. Kalau Jepang, Korea kan emang oke lah, emang bagus lah itu gitu. Ya itu salah satu pencapaian. Oke, mobil tadi mobil apa aja tuh Ben? Chevrolet Pajero. Chevrolet sama Pajero. Oke. Rumah di mana? Di Jakarta Barat. Bukannya Barat Jakarta ya? Bukan, Jakarta Barat. Emang kan pesan pemimpin kita belinya itu di Jakarta. Pesan pemimpin kita. Iya. Ingat, jangan beli di timurnya timur, jangan beli di baratnya barat. Betul. Jadi tong samcong. Tapi belinya di barat, atau terserah lah whatever, namanya di Jakarta. Kenapa? Katanya aksesnya lebih mudah, kemana-mana lebih dekat. Yes. Tanah di Sunter. Oke. Berarti lumayan berubah banget ya. Lumayan. Oke. Nah, terakhir nih teman-teman kan udah lumayan juga nih, video udah lumayan panjang nih. Pesan-pesan buat yang nonton apa sih Vin? Terserah lu mau dari segi ibarat kata bisnis ini kayak atau tentang produk. Kalau buat bisnis, buat produk ya, produk ini ya teman-teman semua orang butuh asuransi. Semua orang butuh asuransi karena negara-negara maju seperti Singapura, Jepang yang kita adalah paling deket ya, dan banyak yang orang berobat ya, Singapura, Malaysia, Jepang ya, China, semua orang sana ngerti asuransi dan mereka penting banget ya, banyak keluarga itu yang bangkrut gara-gara nggak punya asuransi. Nah makanya setiap kita perlulah buat keluarga, mama, papa, istri, anak itu semua semua diproteksi karena kayak bom waktu kalau dia meledak. Nah kalau untuk bisnis ini kalau menurut saya teman-teman ya, menurut saya pribadi bisnis ini tuh bisnis yang besar sekali karena penduduk Indonesia banyak Pak. Penduduk Indonesia banyak dan penetrasi kita itu baru 7%. 7% katanya sejak Covid. Setelah Covid nggak ada, turun lagi Pak. Katanya. Iya, tapi 7% itu teman-teman, 7% kita sejak Covid tahu ya. Penduduk Indonesia itu dia tercantum 270 sekian ya, 3 juta, hampir 280 juta ya. Nah, dan angka kelahiran Indonesia itu 1 tahun itu 5 juta. Teman-teman bisa cross check deh, teman-teman yang udah nikah, teman-teman atau yang belum nikah, seniornya anaknya paling nggak 1 atau 2. Beda sama orang-orang yang di Jepang, di Singapura yang maunya child free. Betul. Indonesia itu masih budaya maunya dia punya anak segala macam. Nah,
itu ya pasar kita gede sekali. Dan saya melihat bisnis ini, kita ngelihat senior kita deh, teman-teman. Kopau dan Cimilnya dari 100 juta menuju satu hari 100 juta. Kode ini Ciinga satu hari 10M, itu baru 7%. Gimana kalau 14%? Di double itu aja jadinya, lebih. Gimana kalau 21? Betul. Nah, pada saat itu di tim teman-teman ada berapa orang? Itu sih yang aku bilang, quote yang bagus banget dari Cimelda ya, dia bilang, bisnis ini nggak pernah mati, nggak pernah habis selama masih ada cinta kasih di muka bumi. Oke. Mama sayang sama anak sayang sama papa, anak sayang sama mama, papa sayang sama anak sayang sama kakek, ya papanya sama papanya lagi. Produk ini nggak pernah habis karena mereka semua butuh dilindungi. Setuju. Karena kita orang timur ya teman-teman ya, orang timur itu kekeluargaan dekat. Apapun suku bangsanya teman-teman, suku bangsa kita banyak banget ya. Betul. Ya ada yang Chinese, ada yang Batak, ada yang Jawa, ada yang Dayak segala macam ya, yang orang Medan segala macam, semua itu sayang keluarga. Makanya kan family come first lah Pak, selalu ya, family come first lah. Oke, Gitu. Nah sebelum penutup nih Vin, boleh dong di-spill income bulanan berapa sekarang? Income bulanan 100-an. Oke, 100 juta per bulan. 100 juta per bulan. Oke, keren. Jadi nggak pakai babi bu, 100 juta per bulan. Itu berarti perjalanan dari tahun 2016 sampai sekarang 2023 berarti 6 6 tahun ya, 6 tahun. Cepet ya teman-teman ya. Oke, thank you Vin buat hari ini. Mau nambahin ya? Apa? Mau nambahin ya? Silakan, boleh tambahin. ya, nanti potong aja. Jadi pegang bisnis ini kuat-kuat teman-teman. Jadi kerja di luar sana bisa gak 100? Bisa. Tapi kerjanya ya nggak 8 jam, kerja 12 jam, 16 jam. Ada kok teman-teman yang sangkatan saya, income-nya ya sangkatan saya ya, posisi CFO segala macam, itu nggak nyentuh 100. Nggak 100 dan bisa beli mobil, bisa beli kendaraan, tapi ya beli rumah lumayan berat ya, mungkin di daerah yang bukan di Jakarta, lebih sana dikit gitu loh. Jadi saya yakin dan percaya bisnis ini ya bisa inangnya ratusan juta, 200, 300, 500 bahkan 1 miliar. Kayak gitu. Oke, Vin, thank you buat waktunya. Ya, thank you. Sampai Ray. ketemu di video selanjutnya. Kita nggak tahu. Oke, teman-teman, kita akhirin acara Carpot kali ini. Kita membahas seputar tentang bisnis yang sedang kita jalanin. Oke, teman-teman, dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe video ini serta share video ini ke teman-teman kalian. Nah, jangan lupa follow Instagram kami. Nanti saya akan masukin di bawah, Alvin juga saya masukin Instagramnya di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Bye.